Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan pemirsa. Di segmen ini saya masih bersama Pak Yoyon Indrayana, Ketua Tim Kota Pusaka Cirebon, dan saat ini yang sedang kita obrolkan ini pemirsa membedah disertasi yang sedang ditulis oleh beliau nih pemirsa untuk disertasi S3-nya di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah. Kembali saya ke Pak Yoyon ya. Hingga saat ini Pak Yoyon tadi menyebutkan ya bahwa ini bisa menjadi destinasi wisata Cirebon ke depan. Hanya sepanjang 2 km gitu Pak Yoyon ya. Dan nanti ini yang akan ditulis oleh Pak Yoyon dengan ide-ide Pak Yoyon juga untuk kota Cirebon ke depan. Maksudnya begitu? Ya. Jadi tadi saya bilang gini Mas, kita tahu bahwa Cirebon sekarang, negara kita lah, sekarang kan banyak infrastruktur yang sudah mulai future gitu ya, udah jalan tol segala macam gitu kan. Nah kita bisa bayangkan kalau misalkan Cirebon ini tidak mempunyai magnet wisata, ya orang Jakarta lewat aja tuh Mas. Saya yakin orang Jakarta akan lewat saja langsung ke Jawa Tengah. Tapi kalau kita punya magnet wisata di kota ini, orang akan datang. Ya kan, orang kan mampir. Nah ini yang harus kita ciptakan seperti itu. Ya, kalau kita mau mengembangkan kota Cirebon, ya kita harus mampu menciptakan magnet-magnet kunjungan wisata. Kalau enggak, kita akan ditinggalkan. Kenapa? Karena yang lain punya lebih banyak. Seperti itu. Pak Yon tadi menyebutkan ada beberapa komparasi termasuk Jalan Pemuda Semarang, Jalan Asia Afrika Bandung, Malioboro di Jogja gitu ya, untuk menggagas ya ide besar Karanggetas Siliwangi ini menjadi destinasi wisata Cirebon untuk masa depan. Nah untuk data-data data primer, sekunder, baik dari budayawan yang ada di Cirebon sendiri, hingga saat ini datanya seperti apa gitu Pak Yon? Ya, alhamdulillah kalau misalkan data tentang historis sih memang cukup tersedia Mas ya. Cukup memadai ya. Jadi saya sudah datang ke Balai Arsip, Dewan Arsip Nasional gitu kan, atau ke Museum Geologi di Bandung juga, dan juga dengan teman-teman budaya di sini juga cukup mensupport saya dengan beberapa dokumen-dokumen sejarah. Walaupun memang ada juga yang babat-babat gitu ya. Kalau babat-babat itu kan ya sifatnya sebagai referensi saja lah. Tapi alhamdulillah itu juga cukup mendukung. Jadi dan penelitian yang saya lakukan adalah bagaimana bisa memunculkan ide atau konsep untuk masa depan gitu. Tidak saja memotret masa lalu, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu untuk kita upayakan pada masa yang akan datang. Oke. Jadi literaturnya sangat memadai untuk maksudnya konteks Cirebon sendiri. Ya, kalau saya rasa banyak, terutama dari luar ya, tapi dari luar. Tapi kalau untuk dari lokal ya tadi saya bilang kalau untuk historisnya cukup, tapi kalau untuk the future-nya ya saya harus mencari referensi dari luar. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Dan Pak Yoyon, apakah hal ini juga berkaitan dengan keilmuan Pak Yoyon sendiri yang basicnya ini adalah seorang arsitek gitu ya, tentang yang diteliti oleh Pak Yoyon antara Karanggetas Siliwangi ini ada kaitannya? Makanya ada benang merah? Ya jelas lah. Ya. Walaupun bagaimana kan saya tetap sebagai seorang urban planner ya. Saya basic S1, S2-nya adalah urban planner. Nah, sehingga dalam disertasi saya ini adalah bagaimana kita bisa membuat kebijakan publik tentang sebuah kawasan yang berhubungan dengan urban design tadi itu, seperti itu. Ya, saya berharap ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cirebon ke depan. Oke, berkaitan dan ide-ide nanti yang ada di dalam disertasi itu gitu Pak Yoyon ya. Dan Pak Yoyon tadi menyebutkan bahwa Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati ini disebut seorang arsitek. Ini bisa dilihat dari sisi mana? Sedangkan ada di situ gitu Pak Yoyon yang saya dapatkan informasi juga bahwa ada sebuah jalan air juga yang ini ya yang besar juga katanya bisa untuk terowongan, bisa untuk ya informasi ini yang saya dapatkan juga. Ini apakah hal ini juga termasuk dalam nanti penelitian Pak Yoyon gitu? Ya, saya baru ini mempelajari tentang Sunan Gunung Jati itu. Yang paling gampang terlihat adalah Masjid Agung Ciptarasa. Ya kan? Itu kan jelas-jelas beliau penggagasnya dan pendirinya. Nah, pada periode yang sama itu Masjid Agung Demak juga didirikan juga. Dan itu ternyata ada nama beliau juga di sana. Di Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak itu malah 4 wali
4 Wali Songo Mas, dari 4 dari Wali Songo. Ada Sunan Demak, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Nah, ini Sunan Kalijaga juga terlibat juga dalam periode pendirian Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi kelihatannya dua sunan ini memang memiliki intelijen yang luar biasa dalam hal konstruksi. Jadi makanya kenapa saya sangat bangga sekali bahwa kota kita ini didirikan oleh atau dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah ini kalau awal pendirian kan oleh Mbahku Cirebon ya, atau Pangeran Malangsungsang. Tapi kan pengembangan berikutnya adalah Sunan Gunung Jati jauh lebih banyak berperan, terutama dalam hal urban desainnya. Tadi saya bilang bahwa ini berarti ada benang merah dengan Pak Yoyon ya, urban design. Makanya salah satu wujud desainnya itu kan pet ya, atau jalan atau jalur gitu kan. Nah jalur ini menjadi sangat historis ketika dia menghubungkan dua titik yang memiliki historis yang sangat luar biasa, yaitu keraton dan makam gitu kan, atau Gunung Jati saat itu. Kalau mungkin jalan ini menghubungkan dengan industri atau dengan perumahan, saya rasa mungkin nggak akan terlalu memiliki nilai historis yang tinggi ya. Tetapi ketika dia menghubungkan dua titik ini, saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi peninggalan sejarah kita. Gitu seperti itu. Dan itu maknanya di situ gitu kan. Betul. Dan terbukti bahwa ternyata perkembangan kota Cirebon setelah itu selalu berorientasi pada pada ruas jalan tersebut. Ya kan? Makanya hampir semua traffic perjalanan angkutan kota, kendaraan itu pasti melalui jalan Siliwangi Karangketas. Pasti itu melalui itu. Dan ini yang tadi angkutan pasti melalui Karangketas Siliwangi. Ini sebetulnya adalah momentum, ini adalah kesempatan juga maksudnya untuk menata gitu. Karena orang dari mana-mana ketika naik kendaraan umum tadi, ini pas di Kota Cirebon pasti melewati jalur yang tadi disebutkan oleh Pak Yoyon. Nah, menurut Pak Yoyon, ini skala prioritas nggak maksudnya ya bahwa temuan dari Pak Yoyon ini Karangketas Siliwangi harus misalnya diprioritaskan terlebih dahulu untuk menata agar di sektor pariwisata kita ini akhirnya betul-betul tadi kesejahteraan itu gitu Pak Yoyon. Ya, itu dia tadi. Ketika pimpinan daerah orientasinya atau visinya itu pada kesejahteraan masyarakat, saya rasa ini adalah salah satu cara untuk men-trigger itu. Tapi kalau orientasinya pada kepentingan politik yang lain, ya saya tidak bisa jamin. Mas Habib, Karangketas itu adalah entry dari keraton. Jadi sejak zaman dulu, sejak abad ke-5, itu pintu masuk keraton adalah Jalan Karangketas. Makanya kenapa kemudian di situ berkembang sebagai sebuah kawasan pemukiman yang cukup banyak etnis. Di sana ada Pecinan, ada Panjunan, ya kan? Arab. Nah, ada Arab. Dan ini kan menunjukkan bahwa ruas jalan ini menjadi sangat signifikan untuk kota kita. Baik. Dan sayang sekali nih, Pak Yoyon, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Dan saya tunggu nih disertasi Pak Yoyon. Kalau perlu ini dibukukan juga nih Pak Yoyon. Dan kita bedah gitu kan Pak Yoyon ya. Dan silakan Pak Yoyon, di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja. Ya, terima kasih Mas Hafid dan pemirsa RCTP dimanapun berada. Saya berharap dukungan dari semuanya bahwa kita harus mampu mengembangkan kota ini sebagai sebuah kota yang memiliki destinasi wisata kekinian dan berkelanjutan. Nah, salah satu upaya saya adalah bagaimana kita bisa membuat koridor Karangwangi ini sebagai destinasi wisata ke depan. Kenapa? Karena kita memiliki potensi wisata yang lain. Ini betul-betul harus kita kembangkan untuk di samping kita melestarikan budaya sejarah, kita juga mereview pada kebutuhan destinasi wisata pada masa yang datang. Saya rasa itu. Oke, dan terima kasih nih Pak Yoyon sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ya. Dan saya tunggu disertasinya nih Pak Yoyon ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kru kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.